Kepribadian kaum Madian. Kaum Madian adalah bangsa Arab yang memiliki tempat tinggal atau menetap di daerah yang berada di pinggiran negeri Syam yang saat ini dikenal dengan Suriah. Tempat yang ditinggali oleh kaum Madian ini berbatasan langsung dengan Hijaz serta berdekatan dengan Danau Lut. Suatu negeri yang menjadi tempat tinggal kaum Madian ini sangat dikenal dengan kehidupan berdagang dan bercocok tanam. Hal ini dikarenakan Allah memberikan kondisi tanah yang subur, sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Namun, kondisi tanah yang baik dan bisa menghasilkan hasil pertanian yang baik juga ternyata membuat sebagian besar kaum Madian lupa bahwa ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan olehnya. Selain itu, kaum Madian juga terdiri dari orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih memilih untuk menyembah pohon dan pohon tersebut mereka kelilingi. Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madian ini sangat tidak mencerminkan terhadap ajaran-ajaran agama Allah atau jauh dari ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi-nabi sebelum Nabi Syuaib alaihissalam. Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madian, seperti selalu bertingkah buruk, keji, hingga sering merugikan orang lain, tetapi menguntungkan diri sendiri. Kecurangan yang dilakukan oleh kaum Madian biasanya oleh para penipu yang sudah dibutakan dengan kekayaan, sehingga para penipu itu seringkali menimbang suatu barang dengan berat yang tidak sesuai. Hal seperti itu sangat merugikan para petani dan pedagang-pedagang kecil yang ada di negeri Madian. Di sisi lain para pedagang besar dan penipu di negeri Madian sangat diuntungkan dengan perbuatan buruk dan tidak terpuji itu. Maka dari itu, penduduk Madian yang miskin akan bertambah miskin dan penduduk Madian yang kaya akan bertambah kaya. Mereka yang melakukan kecurangan ketika menimbang suatu barang, maka timbangannya akan diganjal dengan batu, sehingga pembeli merasa bahwa berat barang yang dibeli sudah sesuai. Keuntungan pedagang pasar akan bertambah menjadi 2 kali lipat setelah melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Lebih parahnya lagi, penduduk Madian yang sering melakukan kecurangan beranggapan bahwa mengurangi berat timbangan merupakan bentuk dari kepandaian atau keahlian dalam transaksi jual-beli. Allah yang melihat kaum Madian semakin hari semakin memburuk, kemudian mengutus Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaum Madian. Allah mengutus Nabi Syuaib alaihi salam dengan membawa suatu ajaran agama yang benar yang berasal dari Allah. Selain itu, Nabi Syuaib alaihissalam juga dipercaya untuk mengubah jalan kaum Madian yang tadinya berjalan di jalan yang buruk dan gelap agar kembali ke jalan yang baik dan benar. Syuaib yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Madian agar kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah ini terkandung di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Artinya, dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan, sembahan, bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman."